kan dipotong dulu depannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, teman-teman guru hebat. TKRKT ini terbagi besar. Baiklah, atas waktu dan kesempatannya kali ini kita akan membahas terkait dengan asesmen yang sesuai bagi anak usia dini. Asesmen merupakan proses pengumpulan data dan menganalisa hingga melaporkan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu perilaku. Nah, di sini asesmen digunakan untuk melihat ketercapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui perilaku yang ditampilkan anak. Jadi tampilan perilaku itu yang kita asesmen, yang kita nilai. Baiklah, apa sih perilaku teramati itu? Perilaku teramati itu yang ditampilkan oleh anak dalam proses belajar yang merupakan indikator ketercapaiannya dari tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Jadi guru membuat indikator ketercapaian terlebih dahulu sehingga tujuan belajarnya pun bisa sudah terukur, di mana tampilan perilaku teramati itu yang kita asesmen, yang kita nilai dalam sehari-hari. Selanjutnya, apa saja perilaku teramati? Segala hal yang dibuat, ditulis, digambar, dikatakan, dan dilakukan oleh anak itu merupakan perilaku teramati. Jadi segala hal yang dapat diamati secara langsung, mulai dari tingkah laku, proses kerja, saat membuat hasil karya atau celoteh anak pun itu termasuk perilaku teramati. Nah, yang ditampilkan anak merupakan data perilaku yang berguna dan penting untuk diamati guru sebagai data asesmen. Jadi semuanya, baik dari percakapan, baik dari hasil karya, baik dari sosial dengan orang lain, itu pun suatu perilaku teramati. Selanjutnya, mengapa perilaku teramati penting untuk melakukan asesmen pada anak usia dini? Anak usia dini berkembang dan belajar dengan cara mengeksplor, bermain, hingga berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dengan mengamati dan mendengarkan, selama proses berkegiatan, guru dapat menemukan berbagai hal seperti perkembangan anak, strategi menyelesaikan masalah, keterampilan, hingga minat anak. Nah, disinilah dalam proses mengamati itu kita sudah memfasilitasi anak untuk mengeksplor diri mereka, untuk mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru, sehingga perilaku teramati itu dapat kita ambil dan kita masukkan ke dalam asesmen anak usia dini. Nah, setiap anak memiliki kemampuan berbeda-beda dengan berfokus pada perilaku teramati. Guru akan lebih memahami tantangan atau kesulitan yang dialami anak maupun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jadi dari perilaku teramati inilah kita bisa melihat apakah kegiatan hari ini itu sudah bisa terlaksana dengan baik, berdasarkan pencapaian yang sudah bisa terlaksana dengan baik. Jadi melalui asesmen inilah kita bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan dan mengembangkan potensi dalam diri anak. Kemudian, apa yang guru peroleh dari mengamati anak usia dini dalam kegiatan belajar? Yang satu, pertama, menemukan hal yang mereka sukai, melihat perkembangan yang dimunculkan atau keterampilan yang sudah dicapai. Ketiga, anak menyelesaikan tantangan yang diberikan dan mengetahui strategi penyelesaian masalah dan gambaran daya juang anak. Yang keempat, melihat kemampuan anak membangun hubungan sosial dengan orang lain. Di sini sangat penting sekali ya teman-teman. Ada 4 poin besar di mana perilaku teramati ini kita dapat mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sebagai bahan refleksi kita supaya kegiatan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran yang akan kita tuju dapat tercapai. Next, lanjut. Ini ada bentuk butir asumsi dan perilaku teramati. Jadi ada perbedaannya ya teman-teman ya. Di sini asumsi, Yuel paham konsep Tuhan, sedangkan yang teramati, Yuel dapat menyebutkan sifat-sifat Tuhan. Jadi yang konsep asumsi ini dia itu hanya sesuai dengan pikiran dia. Namun yang teramati sesuai dengan apa yang sudah dilihatnya. Yang kedua, Yuel anak yang baik dan penyayang. Ini termasuk asumsi saja. Sedangkan yang teramati, Yuel membantu Yara ketika melihat Yara kesulitan membawa beberapa barang di tangannya. Jadi jelas sekali ya teman-teman ya. Asumsi dengan perilaku teramati ini sangat berbeda. Yang ketiga, Yuel selalu antusias mengikuti kegiatan belajar di kelas. Sedangkan yang teramati, Yuel menunjukkan ekspresi senang dan langsung menghampiri berbagai alat peraga dan buku yang ada di kelas. Jadi bisa kita membandingkannya ya, asumsi dan perilaku teramati. Selanjutnya,
teknik dan instrumen asesmen untuk anak usia dini. Teknik pengambilan data perlu dilakukan dengan mengutamakan kondisi yang autentik, artinya pengamatan yang alami dan apa adanya ditampilkan anak. Durasi pengambilan data tidak dilakukan dalam jangka waktu singkat atau dalam satu kali kegiatan saja, misalnya 1 minggu, 2 minggu, agar mengungkap kemampuan anak secara utuh. Pada anak usia dini dan SD awal, teknik digunakan untuk pengambilan data adalah teknik observasi dan kinerja. Jadi instrumen ini nggak bisa kita lakukan setiap hari, satu hari langsung selesai penilaiannya, tapi bisa sampai 1 minggu, bisa sampai 2 pekan, bahkan sampai 3 pekan, di mana capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan bisa benar-benar optimal dan anak bisa menguasainya. Kemudian teknik asesmennya untuk anak usia dini, yang pertama teknik observasi. Tadi ada 2 ya, observasi dan teknik kinerja. Yang kita bahas pertama teknik observasi. Guru mengumpulkan informasi berdasarkan apa yang dilihat dan didengar tanpa melibatkan perspektif pribadi, hanya fakta, artinya observasi secara objektif. Jadi bukan melakukan penilaian secara asumsi, namun di sini benar-benar guru itu mengobservasi sesuai dengan yang nyata, tidak mengada-ngada, tidak karena itu sepupu kita jadi kita kasih penilaian yang bagus gitu ya. Jadi sesuai objektivitasnya yang kita lihat. Hal yang diobservasi, pengalaman bermain anak, celoteh anak, hasil karya, dan membangun hubungan dengan orang lain. Itu yang diobservasi. Kemudian teknik observasi tadi yang sekarang ini teknik kinerja. Teknik kinerja dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penilaian terhadap kegiatan mengajak anak untuk praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek atau membuat portofolio. Di sini kinerja sudah teman-teman ketahui semuanya ya, bahwa kinerja itu melakukan kayak demonstrasi ya, jadinya kegiatan yang bisa kita amati dari hasil karya. Guru tidak perlu memberikan kegiatan yang memenjara, artinya semua hasil karya seragam antara satu anak dengan anak yang lain sesuai dengan perintah guru. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita memerdekakan murid dengan berbagai macam kegiatan, artinya berbagai macam hasil karya anak. Jadi kita sudah memfasilitasi anak dengan menggunakan media tersebut. Anak-anak bebas untuk mengkreasikan apa yang ada di dalam imajinasinya. Jadi tidak usah memenjara dengan harus membuat ikan semua sama, warnanya biru, sama warnanya hijau, sama. Jadi mereka bisa membuat bentuk ikan dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan imajinasinya. Bahkan ada anak yang memiliki kemampuan lebih dari itu, dia, guru saya nggak mau bentuk ikan, saya maunya bentuk burung yang lebih sulit, yang nggak kita bayangkan. Itu juga termaksud dari teknik kinerja. Jadinya biarkan anak-anak mengeksplor kemampuannya. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi dan tidak memenjara. Baiklah, ini ada jenis asesmen. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Yang formatif ini ada 2, dia di awal pembelajaran dan harian. Nah, kalau yang di awal pembelajaran mengetahui variasi kesiapan peserta didik untuk menerima pembelajaran, ini fungsinya. Yang kedua, menyusun strategi untuk memenuhi kesiapan belajar peserta didik yang beragam. Yang harian ini fungsinya merefleksi terhadap proses pembelajaran dan tidak perlu dilakukan untuk setiap anak. Jadi yang harian ini, misalnya kita ada murid 30 di kelas, nggak harus 30 itu kita nilai semua. Jadi sebagian yang sudah tampak teramati, nah itulah yang kita tuliskan dalam asesmen tersebut. Kemudian asesmen sumatif. Di sini dilakukan di akhir periode untuk mendapatkan informasi tentang tercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh penyusun laporan hasil belajar. Nah, di sini untuk menilai efektivitas proses pembelajaran di kelas dan memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, serta memodifikasi strategi pembelajaran sehingga membantu anak untuk menguasai kompetensi yang ingin dicapainya. Jadi asesmen sumatif inilah yang akan menjadi tolak ukur kita dalam suatu kegiatan. Namun sumatif ini kita lakukan di akhir periode. Jadi tidak bisa waktu kita pertama kali datang, anak ini nggak bisa menulis nih, anak ini nggak bisa. Jadi itu masih termasuk asumsi ya. Jadi dari kita di awal pembelajaran kita lihat, oh anak ini kemampuannya di bidang ini, oh anak ini kelemahannya di bidang ini. Jadi bisa menjadi harian, baru yang terakhir kita menggunakan asesmen sumatif. Selanjutnya rancangan instrumen asesmen. Di sini ada contoh instrumen dokumentasi hasil karya. Hasil karya berarti masuk ke dalam
kinerja. Nah, di sini ada tanggal harinya, tujuan pembelajarannya juga ada, indikator tercapaiannya juga ada. Nah, di sini kita tuliskan apa sih tujuannya, apa sih indikatornya. Kemudian next, rencana kegiatannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Di sini kita runtun ya dalam menuliskannya agar orang lain pun bisa membacanya dengan jelas dan bisa membayangkan apa yang kita rencanakan. Nah, ini rencana kegiatannya, teman-teman bisa dibaca. Next, lanjut, ini hasil karya. Jadi setiap hasil karya anak, nggak semua anak. Misalnya ada perwakilan 5 saja. Nah, di sini Alvin membuat diorama kolam renang. Alvin juga membuat miniatur ember raksasa menggunakan batu-batu, tanah dan pasir. Alvin menuliskan aku suka berenang di atas tanah menggunakan lidi. Nah, di sini hasil karya anak bisa kita tuangkan dengan berbagai macam hasil karyanya. Jadi nggak harus semuanya buat diorama kolam, sesuai dengan imajinasi anak itu. Dan tidak semua anak bisa kita tuliskan. Selanjutnya, teknik yang kedua, observasi atau checklist. Ini ada hari tanggalnya, ada tujuan pembelajarannya tentunya ya teman-teman, dan indikator ketercapaiannya. Sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang kita berikan ini fokusnya kita di tujuan pembelajarannya, dimana anak-anak itu sudah mencapai sesuai dengan tujuan pembelajarannya belum. Nah, saat sudah mencapai tujuan pembelajarannya sudah selesai, maka kita bisa membuat pembelajaran lagi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda. Next, rencana kegiatannya juga sama ya teman-teman, kita runtunkan. Nah, tadi kan itu kinerja, yang ini checklist ya teman-teman ya. Kemudian next lagi, ini adalah lembar checklistannya, di mana ada indikator pencapaiannya apa, kesimpulannya, perilakunya apa, dan catatan pengamatannya apa. Jadi kalau memang dia tuh nggak muncul, langsung kita setel. Kalau dia muncul, kita checklist gitu. Kemudian langkah merumuskan informasi dalam perkembangan anak berdasarkan pengolahan hasil asesmen. Yang pertama, pada saat merumuskan hasil asesmen, guru dapat merujuk pada 2 pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya bisa apa yang sudah baik dicapai oleh anak secara mandiri, apa yang masih perlu dikuatkan dengan dukungan guru maupun orang tua. Di sini pertanyaan pemantik ini untuk refleksi kita, supaya kita ke depannya, oh tadi itu sudah berhasil belum ya capaian pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, kemudian apa lagi ya yang harus menguatkan supaya kerjasama dengan orang tua itu bisa mendukung pembelajaran. Next, lanjut langkah yang kedua, guru berfokus pada aspek penting dari kemampuan atau tujuan pembelajaran. Fokusnya dari kemampuan dan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, tindak lanjut yang dilakukan guru membantu anak meningkatkan kemampuannya di sekolah. Keempat, rekomendasi yang dapat diberikan kepada orang tua untuk menguatkan kemampuan anak di rumah. Nah, di sini kita juga komunikasi dengan orang tua bahwasanya apa yang telah anak-anak lakukan bisa kita komunikasikan. Misalnya, Bu Guru menjadwalkan 1 bulan sekali dengan si A, si B, si C agar kemampuan fondasi yang mana sih yang harus dikembangkan dan kelemahannya seperti apa. Jadi kita tetap bekerja sama dengan orang tua. Tidak di akhir semester saja, setiap bulan juga kita bisa menyampaikannya dengan asesmen yang telah kita lakukan. Setelah merumuskan hasil asesmen dengan langkah-langkah yang diberikan, guru dapat menyusun narasi singkat yang berisikan kesimpulan poin-poin dari hal yang sudah dicapai secara mandiri oleh anak. Nah, di sini dikuatkan oleh guru dan orang tua. Tindak lanjut untuk diterapkan di sekolah dan rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan di rumah. Di sini teman-teman seperti biasa ya, kita kayak buat narasi kecil sederhana seperti per semester itu. Tapi hanya sebagian anak saja ya, tidak semuanya. Baiklah, apa yang diperoleh dari kegiatan ini? Laporan hasil belajar perlu disampaikan secara lisan dengan pendekatan dialogis. Dengan demikian, orang tua dapat menjadi mitra guru dalam mengoptimalkan pengembangan kemampuan fondasi anak. Nah, di sini kemampuan fondasi anak yang sudah kita bahas sebelumnya, ada 6 kemampuan fondasi anak ya teman-teman. Disinilah perannya guru dan orang tua berkomunikasi agar kita memiliki pendekatan dialogis dengan mengoptimalkan perkembangan kemampuan anak dengan mengkomunikasikan dengan orang tua. Begitu teman-teman semuanya. Nah, sekian itu saja asesmen yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Nah, dari hasil diskusi tadi
Boleh disampaikan kepada Ibu Indah, silakan Bu Indah, dari hasil yang telah kita lakukan tadi. Ya, baik Ibu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hasil diskusi yang telah dicapai yaitu tentang kegiatan asesmen, yaitu kegiatan dan asesmen yang telah dilakukan sangat baik karena dapat mengembangkan potensi anak dan juga memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Ya, seperti itu. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita bisa menggunakan asesmen ini di dalam sekolah kita ya Bu ya. Iya. Sesuai. Baik, terima kasih. Ada lagi dari Ibu Eka Sumarsi? Oke, selamat siang Ibu Farida. Ya. Saya sepakat dengan asesmen yang dirancang oleh Ibu Farida karena dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor pengetahuannya dan juga mengembangkan keterampilan yang dia miliki. Iya, baiklah kita sama-sama ya teman-teman semua untuk mengeksplor apa sih yang anak-anak punya, apa sih yang anak miliki. Jadi kemampuan 6 fondasi itu bisa berkembang dengan baik. Ada lagi tambahan dari Bu Putih? Cukup, baiklah. Terima kasih teman-teman. Semoga semuanya sehat dan selalu bahagia, bersemangat untuk menjadi guru yang baik, yang profesional sesuai dengan karakteristik perkembangan anak dan kita semua bekerja sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi